Oke, berikutnya kita akan bahas yang paling fenomenal nih ya. Ada tikus ya. Tikus ini dikenal yang paling cepat beranak pinak ya. Makanya kalau orang banyak banget jumlahnya kayak tikus sekarang. Nah, kita lihat di gambar. Di sini ada nyamuk. Ada tikus dewasa. Tikus dewasa ini mereka akan kawin ya. Karena mereka sejenis mamalia yang menyusui. Mereka akan kawin. Jangan ya disensor ya gambarnya ya. Nah, mereka akan melakukan aktivitas kawin dan mereka akan mengalami kehamilan selama 21 hari. 21 hari berarti sama dengan 3 minggu ya. Dan selama 21 hari mereka akan melahirkan anak-anaknya, dan mereka akan menjaga, mengasuh atau menyusui anak-anaknya hingga anak-anaknya sudah siap hidup mandiri. Bahaya ya. Ini salah satu pembawa penyakit yang paling umum, yang paling banyak ditemukan. Oke, tikus. Tikus betina relatif cepat matang seksual, kurang lebih 1 bulan dan lebih cepat daripada jantannya. Nah, berarti betina ini umur 1 bulan aja itu udah siap kawin ya. Dan sedangkan jantannya itu harus lebih dewasa atau lebih gede atau lebih tua dari si betina. Si betinanya kecil-kecil pengen kawin, bahaya ya. Masa kebuntingan atau masa kehamilan tikus sekitar 21 hari. Mereka mampu kawin kembali 24 jam bahkan 48 jam setelah beranak, atau disebut dengan postpartum oestrus. Nah, setelah mereka beranak tuh brojol tuh anaknya keluar ya, langsung bisa kawin lagi tuh besoknya. Waduh, baca perkembangannya luar biasa ya. Berikutnya kita akan bahas tentang Keong Oncomelania hupensis lindoensis atau keong penular schistosomiasis atau demam keong. Ini biasanya waktu kecil nih saya sering main gini nih. Ternyata bahaya ya. Dia kecil banget. Kecilnya itu seukuran butiran beras. Warnanya kuning, ujungnya lancip. Dan mereka itu kayak siput, kayak keong gitu, bisa dimainin. Tapi ternyata keong ini termasuk keong yang membawa penyakit berbahaya, terutama bisa menyebabkan demam, muntaber, dan mereka ini menjadi inang dari berbagai macam penyakit. Nah, kita lihat ya dalam siklusnya. Sebenarnya keong ini hidup di alam bebas ya. Mereka hidup dalam bebas. Mereka hidupnya biasanya di perairan atau di pinggir-pinggir sungai. Nah, keong ini bisa saja dimakan oleh ikan ya. Oleh ikan atau sejenis binatang air yang lewat, karena bentuknya kecil ya, dan mereka itu mengandung protein, jadi mereka jadi santapannya ikan-ikan atau hewan-hewan predator air. Bukan predator juga sih, nah, ikan-ikan biasa juga suka makan yang begituan. Lalu saat ikan memakan itu, mereka tunggu dulu. Di dalam keong itu mereka mengandung Cercaria atau sejenis cacing gitu ya, atau sejenis parasit. Nah, keong ini yang mengandung parasit atau cacing tadi dimakan oleh ikan. Lalu saat ikan yang ditangkap oleh manusia, mereka sudah berkembang nih banyak di dalam tubuh ikannya, atau terutama di dalam usus, lambung, dan jeroan lah, di dalam bagian dalam tubuh ikan. Nah, hati-hati nih buat yang suka makan jeroan ikan sembarangan. Katanya lebih enak nih jeroannya. Ternyata mengandung keong ini dan parasitnya, itu bisa mengakibatkan kamu diare, demam, dan bahkan tidak nafsu makan. Pokoknya gejala-gejala umum lah ya. Nah, saat daging ini diolah tidak dengan benar dan tidak dibersihkan dengan benar, maka kita sebagai manusia ini tidak sengaja mengkonsumsi ya, sebagai hospes ya. Nah, lalu mereka akan berkembang nih. Parasit-parasit yang dibawa oleh keong tadi itu akan berkembang di dalam perut kita atau di dalam feses kita, lalu mereka akan makin banyak. Saat kita buang air sembarangan, atau misalnya dibuangnya di jamban sungai gitu ya, sembarangan di pinggir sungai main nongkrong aja, telur-telur itu yang mengandung parasit tadi, yang mengandung telur-telur si keong tadi akan menetas
di sungai, bahkan ada juga yang belum sempat menetas mereka akan dimakan oleh ikan-ikan suka makan feses ya, jadi hati-hati ya. Nah, jadi saat telur-telur tadi dimakan lagi oleh si ikan, kembali lagi deh ya, bolak-balik aja, puter-puter. Oke. Ya, sekarang kita akan cari sedikit tentang keong. Namanya tadi adalah keong sumpil. Kita cari di Google ya. Ya, dikatakan dalam situs WHO, di sana menyebutkan bahwa demam keong atau Schistosomiasis merupakan penyakit parasit akut dan kronis yang disebabkan oleh cacing Schistosoma japonicum. Cacing ini sendiri hidup dalam pembuluh darah, terutama di kapiler darah dan vena kecil di dekat selaput usus. Demam keong yang umum terjadi di wilayah-wilayah tropis dan subtropis dapat menyebabkan kelainan dan gangguan pertumbuhan, kerusakan organ dalam seperti hati dan limfa, serta menyebabkan kematian jika tidak ditangani. Ya, di sini juga dikatakan bahwa seseorang dapat tertular penyakit ini melalui kontak langsung dengan air yang mengandung larva infektif cacing Schistosoma atau Serkaria hidup. Penyebarannya dapat terjadi karena mencuci, mandi maupun kena air yang mengandung larva tersebut. Oh, berarti benar ya. Keong ini tinggal di air dan dia terinfeksi oleh parasit, bukan terinfeksi sih, lebih tepatnya dia akan menjadi inang dari Serkaria tersebut, dan si larva Serkaria itu tinggal di dalam keongnya ya. Larva cacing itu dapat menembus kulit manusia dan berkembang menjadi cacing dewasa dan hidup di dalam tubuh. Larva cacing tersebut disebarkan oleh sejenis keong atau siput air tawar. Berarti ini air tawar ya, di sekitar sungai, danau, rawa-rawa ya yang ada dekat-dekat kita ya. Nah, selain menginfeksi manusia, cacing tersebut juga menginfeksi hewan ternak yang kemudian dapat menginfeksi manusia. Wah, luar biasa itu jalurnya ya. Jadi dia tidak langsung ke kita tapi melalui hewan ternak, dan hewan ternak itu akan kita konsumsi dan akhirnya mungkin dalam pengolahannya tidak benar ya, tidak benar-benar matang, akhirnya telur ataupun larva cacing tersebut, Serkaria itu akan tertelan dan masuk ke tubuh kita dan berkembang. Nah, luar biasa ya. Nah, gejalanya adalah seperti demam, diare, berat badan berkurang drastis, dan disentri. Pembesaran limfa dapat terjadi pada fase ini. Nah, ketika sudah sampai pada stadium menahun, tanda-tanda klinis yang terjadi adalah kerusakan hati atau sirosis hati serta kerusakan limfa. Jika tidak segera ditangani, maka akan dapat menyebabkan pasien meninggal dunia. Wah, berarti penyakit yang disebabkan oleh Serkaria dalam keong ini itu tidak hanya berlangsung sementara, tapi bisa lama ya kalau tidak ditangani. Mungkin bisa sampai seumur hidup kali ya. Berikutnya kita akan masuk dalam materi morfologi dan anatomi. Morfologi dan anatomi apa aja sih? Ya, kita akan kembali lagi ke yang pertama. Kita akan bahas nyamuk di sini ya. Nah, nyamuk adalah serangga kecil dan ramping yang tubuhnya terdiri 3 bagian terpisah, yaitu ada kepala atau dikenal dengan cakut, ada dada atau dikenal dengan toraks, dan abdomen untuk perut ya. Lalu nyamuk betina, antena mempunyai rambut pendek dan dikenal sebagai antena pilose. Berarti rambutnya pendek itu betina ya. Nah, nyamuk jantan, antena mempunyai rambut yang panjang dan dikenal sebagai antena plumose. Berarti ingat ya, lihat ya tanduknya, antenanya. Kalau rambutnya jadi di antena itu ada rambutnya lagi, ada cabangnya kayak gitu ya kalau kita lihat ya. Kalau pendek berarti betina, kalau panjang berarti jantan. Lalu ada nyamuk. Berikutnya kita bahas, nyamuk mempunyai sepasang sayap berfungsi sempurna, yaitu sayap bagian depan dan belakang. Nah, yang belakang ini cenderung lebih kecil ya, atau sebagai alat keseimbangan. Jadi kalau yang di depan itu sebagai sayap untuk terbang utama, sayap di belakang itu berguna untuk mengatur arah atau keseimbangannya, mungkin untuk belok kiri kanan seperti itu ya. Nah, kaki nyamuk berbentuk panjang, terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada femur.
lalu ada tibia, dan ada tarsus. Nah, tarsus sendiri tersusun dari atas 5 segmen. Nah, pada toraks merupakan salah satu bagian tubuh yang penting untuk identifikasi spesies pada beberapa jenis nyamuk. Berarti untuk mengetahui nyamuk itu bukan pada tubuhnya ya, tapi dari toraks atau dari kepalanya. Nah, lalu abdomen dari atas 10 segmen atau 10 garis 10 lekukan lipatan ya. Nah, tetapi hanya abdomen 1 sampai 7 atau 8 yang terlihat. Nah, 7 sampai 8 berarti sekitar abdomen sekitar segmen ke 10, 9 dan 10 itu tidak terlalu terlihat, mungkin terlalu kecil ya di ujung. Kita bahas tentang lalat. Lalat memiliki tubuh beruas-ruas dengan tiap bagian tubuh terpisah dengan jelas ya, karena mungkin bentuknya lebih besar ya daripada nyamuk, jadi lebih kelihatan. Nah, lalat sendiri anggota tubuhnya berpasangan dengan bagian kanan dan kiri simetris. Berarti kalau dia punya kaki kanan, punya kaki kiri, punya antena kanan, punya kiri juga ya, sama kiri kanannya. Serta punya sepasang antena atau sungut dengan 3 pasang kaki dan 1 pasang sayap. Ini agak beda dengan si nyamuk tadi ya, lalat cuma punya sepasang sayap. Nah, ciri khas tubuh terdiri dari 3 bagian yang terpisah, ada kepala, toraks, dan abdomen. Ya, ciri khasnya dari serangga ya. Oke, berikutnya kita akan membahas kecoa. Secara umum, kecoa memiliki morfologi tubuh berbentuk bulat seperti telur dan pipih atau gepeng ya. Jadi kayak tank berjalan orang bilangnya. Kecoa kepalanya agak tersembunyi, kecil ya, kepalanya itu lebih kecil dari badannya, bahkan itu ada di ujung-ujung aja. Jadi kepalanya itu bukan yang ada di leher, bukan begitu ya. Jadi orang sering salah paham, sebenarnya kepala kecoa itu ada di ujungnya saja, di dekat antena. Nah, lalu dia memiliki sepasang antena panjang, mulut tipe pengunyah, jadi suka ngunyah sepanjang hari. Pada bagian dada terdapat 3 pasang kaki, 2 pasang sayap, dapat bergerak dengan cepat dan selalu menghindari cahaya. Jadi kalau kamu takut dengan kecoa, kamu bisa gunakan cahaya untuk mengusirnya. Kecoa diketahui dapat hidup sampai dengan 3 tahun, cukup lama ya. Kamu hidup mungkin dari awal kamu masuk sampai kamu lulus itu sama kecoa yang itu aja.